Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah ITP 333 Teknologi Pengolahan Pangan kelas paralel 2. Kami akan membahas mengenai peningkatan kualitas dan keamanan produk keripik singkong. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu terdiri dari Kezia Carolina, Rizky Naufal, Putri Ramadanti, Hanulia Esmarliana, Abigail Injina, dan Arum Aulia. Baik, kita masuk ke topik pembahasan pertama, yaitu definisi dari keripik singkong. Nah, keripik singkong ini merupakan makanan yang terbuat dari singkong yang diiris tipis lalu digoreng dengan menggunakan minyak. Nah, keripik ini termasuk makanan ringan atau snack food yang tergolong jenis makanan crackers, yaitu makanan yang bersifat kering dan renyah dengan kandungan lemak yang cukup tinggi. Nah, karakteristik dari keripik singkong yang banyak disukai oleh masyarakat Indonesia yaitu memiliki tekstur yang renyah, warna yang menarik, rasa gurih, dan aroma yang khas. Permasalahan yang dapat terjadi pada saat proses pengolahan keripik singkong yaitu kandungan HCN yang terdapat pada singkong dapat menyebabkan keripik singkong menjadi toksik. Lalu, keripik singkong yang dihasilkan tidak memiliki tekstur yang renyah pada saat digigit. Oleh karena itu, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk mengetahui cara menurunkan kadar HCN pada singkong dan mengetahui cara meningkatkan kerenyahan pada keripik singkong. Berikutnya merupakan tahapan-tahapan dari proses pengolahan keripik singkong. Pertama-tama, singkong yang masih segar disortir dan dipisahkan antara kulit dan juga buahnya. Lalu buah singkong dicuci bersih menggunakan air mengalir dan dilanjutkan dengan proses pengirisan atau perajangan dengan menggunakan mesin pengiris. Singkong yang telah diiris tipis lalu diberikan bumbu sebelum akhirnya nanti akan digoreng. Singkong melalui proses penggorengan dan dilanjutkan dengan proses pendinginan, yaitu guna mengurangi kadar minyak pada keripik singkong dengan menggunakan alat spinner. Setelahnya, keripik singkong lalu dikemas dan siap untuk disajikan ataupun dipasarkan. Selanjutnya yaitu cara menurunkan kadar HCN pada singkong. Yang pertama, karakteristik dari HCN. HCN merupakan senyawa asam yang bersifat volatil. Maka dari itu, dengan adanya pemanasan, senyawa ini akan sangat mudah untuk menguap. HCN juga memiliki kelarutan pada air yang sangat baik. Karena sifat-sifat tersebut, cara menurunkan kadar HCN pada singkong yang pertama yaitu dengan merendamnya di air untuk melarutkan HCN. Hasil penelitian mengungkapkan, singkong yang digoreng dengan perendaman terlebih dahulu memiliki kadar sianida yang lebih rendah daripada yang tidak direndam. Kedua yaitu dengan perebusan. Perebusan akan mempercepat dehidrasi dan pemecahan struktur sel, sehingga terjadi degradasi glukosida linamarin dalam singkong oleh enzim linamarase yang menghasilkan glukosida dan aseton cyanonidin, kemudian melepaskan hidrogen sianida. Perebusan membuat enzim linamarase tidak aktif dan pembentukan HCN terputus. Perebusan merupakan cara efektif untuk menghilangkan kadar HCN pada singkong. Oke, selanjutnya adalah peningkatan kerenyahan keripik singkong. Jadi, kerenyahan pada keripik singkong merupakan salah satu karakteristik tekstur yang penting untuk dikontrol demi mendapatkan kualitas keripik yang baik. Perlakuan pendahuluan berupa pemanasan irisan singkong sebelum penggorengan merupakan cara yang belum populer, tetapi berpotensi mempengaruhi kerenyahan dari keripik yang dihasilkan. Berdasarkan penelitian Rosana et al. Tahun 2015, kelakuan panas tersebut meliputi perebusan atau pengukusan irisan singkong, dan diketahui bahwa perlakuan pengukusan 5 menit pada suhu 100 derajat atau perebusan 3 menit pada suhu 95 derajat terhadap irisan singkong sebelum penggorengan merupakan waktu terbaik untuk meningkatkan kerenyahan keripik dibandingkan tidak melewati proses pemanasan tersebut. Dan selanjutnya diketahui bahwa proses pemanasan irisan bahan sebelum penggorengan berperan dalam pelonggaran jaringan melalui mekanisme gelatinisasi pati, penurunan adhesivitas sel, serta pembebasan substansi penyusun jaringan ke medium. Pelonggaran jaringan yang dimaksud untuk mempersiapkan struktur poros pada bahan sebelum proses penggorengan, sehingga memaksimalkan pengembangan keripik setelah digoreng. Oke, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan.
Jadi, upaya penghilangan kadar HCN pada singkong dapat dilakukan dengan proses perendaman atau perebusan pada singkong yang akan diolah terlebih dahulu. Dan selain itu juga, kerenyahan pada keripik singkong dapat ditingkatkan dengan melakukan perebusan selama 3 menit pada suhu 95 derajat Celcius atau pengukusan selama 5 menit pada suhu 100 derajat Celcius. Hilangnya kadar HCN pada singkong dan peningkatan kerenyahan keripik tentunya akan meningkatkan kualitas dan keamanan dari keripik singkong yang akan dihasilkan, sehingga produk tersebut akan lebih mudah diterima oleh konsumen. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun video ini. Dan terima kasih, semoga apa yang kami sampaikan pada video ini dapat bermanfaat bagi kalian yang menontonnya.